Sistem kekeluargaan, kekerabatan dan garis keturunan. Secara kekerabatan dan garis keturunan, suku Batak dan Nias merupakan patrilineal. Suku Batak menggunakan bahasa Batak untuk berkomunikasi sehari-hari. Setiap subetnis memiliki logat atau dialek tersendiri dalam mengucapkan bahasa Batak. Mengutip warisan leluhur karya Uli Kozok, ahli bahasa membedakan bahasa Batak ke dalam dua cabang. Perbedaan dari kedua cabang tersebut terlalu besar, sehingga tidak memungkinkan adanya komunikasi antara kedua kelompok bahasa tersebut. Batak Angkola, Mandailingi, dan Toba membentuk rumpun selatan. Sedangkan Batak Karo dan Pakpak Dairi termasuk ke dalam rumpun utara. Batak Simalungun sering digolongkan ke dalam rumpun ketiga yang berada di antara utara dan selatan. Namun menurut ahli bahasa Adelar, dialek Simalungun sebenarnya berasal dari rumpun selatan. Semua bahasa Batak berasal dari satu bahasa purba, Proto-Language, yang sebagian kosa katanya dapat direkonstruksi. Peradaban Batak dimulai melalui proses perjalanan sejarah panjang ras suku Proto-Melayu. Melayu tua. Suku ini terkenal mempunyai adat istiadat, tradisi, filosofi hidup, dan kepercayaan tinggi. Dilansir dari suku-suku bangsa di Sumatera karya Gianto, kelompok Proto-Melayu berasal dari Asia Selatan dan bermigrasi ke Nusantara melalui Pulau Sumatera. Dari Semenanjung Malaya, mereka menyeberang ke Pulau Sumatera dan akhirnya menetap di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Kelompok Proto-Melayu kemudian membangun pemukiman di Cianjur mula-mula. Pemukiman tersebut berkembang dan menyebar di sekitarnya. Ada beberapa versi tentang nenek moyang suku bangsa Batak. Salah satu versi menyebutkan bahwa nenek moyang suku bangsa Batak adalah Raja Batak, tulis Gianto. Menurut buku Tarombo Borbor Marsada yang dikutip Gianto, Raja Batak memiliki 3 orang putra. Ketiga anak tersebut menjadi awal mula marga di suku Batak. Subsuku Batak menurut Gianti, suku Batak memiliki 11 subsuku yang tercatat. Sebanyak 11 subsuku meliputi Batak Karo, Batak Toba, Batak Papa, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Dairi, Batak Nias, Batak Alas, Batak Gayo, dan Batak Luet. Dari subsuku bangsa tersebut, ada 5 subsuku bangsa yang menjadi subetnis utama Batak, yaitu Toba, Pakpak, Simalungun, Karo, dan Mandailing, terang Gianto. Subsuku lainnya diketahui memisahkan diri dan membentuk identitas Batu menjadi suku berbeda. Contoh, subsuku Gayo menjadi suku Gayo dan subsuku Nias menjadi suku Nias. Bahasa Batak terbagi ke dalam beberapa logat tergantung dari puak mana ia berasal. Macam-macam logat yang dimiliki suku Batak yaitu logat Karo, digunakan oleh suku Batak Karo logat Pakpak, digunakan oleh suku Batak Pakpak logat Simalungun, digunakan oleh suku Batak Simalungun logat Toba, digunakan oleh suku Batak Toba, Angkola, dan Mandailing. Sementara untuk agama atau kepercayaan yang dianut, saat ini sebagian besar suku Batak menganut agama Kristen Protestan dan sebagian lainnya Katolik dan Islam. Selain itu, pada sebagian kecil suku Batak, ada juga yang menganut kepercayaan tradisional, yaitu agama Parmalim. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, penganut agama tradisional pun semakin berkurang. Salam khas Batak. Orang Batak dikenal sebagai suku yang suka memberi salam khusus tiap bertemu orang lain, khususnya sesama orang Batak. Karena suku Batak terdiri dari beberapa puak, maka tiap puak Batak tentunya memiliki salam khasnya masing-masing. Berikut beberapa salam yang biasa diucapkan oleh masing-masing puak. Salam khas suku Batak Pakpak, Enjuah-juah Mobanta Karina. Salam khas suku Batak Karo, Mejuah-juah Kita Krina. Salam khas suku Batak Toba, Horas Jalaga Bema Dihita Saluhutna, atau Horas Tondi Matogu, Pirma Tondi Madingin. Salam khas suku Batak Simalungun, Horas Bantah Haganupan, Salam Habonaran Dobona. Salam khas suku Batak Mandailing dan Angkola. Horas Tondi Madingin Pirma Tondi Matogu, Sayur Matua Bulung. Meskipun nampak berbeda, ternyata salam dari masing-masing puak Batak di atas kurang lebih memiliki arti yang sama, yaitu, kiranya kita semua dalam keadaan selamat dan sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa salam yang diucapkan oleh orang Batak ketika bersua adalah sebuah harapan dan doa akan kebaikan agar senantiasa selamat dan sejahtera. Rumah adat suku Batak. Rumah adat suku Batak dinamakan rumah bolon. Rumah bolon bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti
rumah besar, yang merupakan suatu penggambaran dari rumah bolon yang memang berukuran besar, yaitu memiliki panjang sekitar Oktober 20 meter. Dilihat dari jenisnya, rumah bolon termasuk ke dalam jenis rumah panggung dengan ketinggian 2 meter di mana baik penyangga ataupun dindingnya terbuat dari kayu. Keunikan rumah bolon terletak pada dindingnya yang miring, di mana semakin ke atas akan semakin lebar. Serta pada bagian atas dinding dihiasi oleh ornamen ukiran khas Sumatera Utara. Selain itu, keunikan lainnya adalah anak tangga yang dibuat untuk menuju pintu masuk dibuat dalam jumlah yang selalu ganjil. Falsafah hidup orang Batak. Sama seperti suku lainnya di Indonesia, suku Batak juga memiliki pandangan hidup atau falsafah yang digunakan sebagai pedoman hidup serta berfungsi untuk mengontrol perilaku masyarakatnya. Adapun beberapa falsafah dari suku Batak antara lain. Hagabon merupakan harapan untuk memiliki keturunan yang baik dan panjang umur, karena pada suku Batak banyaknya keturunan merupakan tanda keberhasilan suatu pernikahan. Uhum dan ugari, uhum artinya hukum, dan ugari artinya kebiasaan. Dengan demikian falsafah ini memiliki arti, pada suku Batak penting untuk menegakkan hukum dan membiasakan diri untuk berbuat baik dan setia dalam memegang janji Hamoraon. Falsafah yang satu ini bermakna kehormatan. Kehormatan di sini artinya keseimbangan antara materi dan spiritual. Untuk mencapai Hamoraon, orang Batak harus memenuhi dua aspek ini. Pengayoman. Falsafah yang satu ini memiliki makna agar orang Batak senantiasa dapat menjadi pelindung atau pengayom bagi orang lain. Oleh karenanya, orang Batak harus mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Marsisarian adalah nilai kehidupan suku Batak yang senantiasa menghargai perbedaan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bahwasanya meski perbedaan itu ada, orang Batak harus terap menciptakan hubungan yang harmonis. Kekerabatan. Tak dapat dipungkiri, nilai kehidupan yang satu ini merupakan yang paling melekat dan menjadi identitas orang Batak. Di mana orang Batak dikenal selalu menjaga erat tali persaudaraan antara suku baik di kampung halaman ataupun saat merantau sekalipun. Tradisi dan kebudayaan suku Batak. Tradisi Mangulosi. Salah satu tradisi dari suku Batak adalah Mangulosi. Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Tari Tortor. Tari Tortor merupakan tari khas Sumatera Utara, lebih tepatnya tari tradisional dari suku Batak. Tari ini biasa dipentaskan pada berbagai acara seperti upacara adat dan keagamaan, pernikahan ataupun penyambutan tamu. Sebagai pengiring biasanya akan dimainkan alat musik berupa gamelan khas Batak yang disebut dengan limataganing. Merantau. Mirip dengan suku Minangkabau, suku Batak juga memiliki tradisi merantau. Tradisi ini berlaku untuk anak laki-laki yang menginjak usia dewasa, di mana mereka diharuskan untuk merantau dan belajar untuk bekerja dan hidup mandiri. Bahkan pada masa lampau, para pemuda yang merantau tidak diperbolehkan untuk kembali ke kampung halaman sebelum sukses atau mengumpulkan banyak harta. Kenduri Laut. Kenduri Laut merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang telah didapatkan selama 1 tahun. Upacara adat ini umumnya dilakukan oleh suku Batak yang berada di Tapanuli Tengah dan dilakukan pada bulan Oktober setiap tahunnya. Sesuai namanya, kenduri laut diadakan di tepi laut dan dilakukan dari malam sampai siang hari. Martarombo. Guna menjaga tali persaudaraan, saat di perantauan biasanya orang Batak akan melakukan tradisi Martarombo yang artinya mencari saudara. Pada tradisi ini, di perantauan orang Batak akan mencari sesama suku Batak dan biasanya mereka akan tinggal berdekatan pada wilayah tersebut agar dapat tetap terkoneksi satu sama lain. Bahasa dan agama suku Batak. Bahasa Batak terbagi ke dalam beberapa logat tergantung dari puak mana ia berasal. Macam-macam logat yang dimiliki suku Batak yaitu logat Karo, digunakan oleh suku Batak Karo. Logat Pakpak, digunakan oleh suku Batak Pakpak. Logat Simalungun, digunakan oleh suku Batak Simalungun. Logat Toba, digunakan oleh suku Batak Toba, Angkola, dan Mandailing. Sementara untuk agama atau kepercayaan yang dianut,
Saat ini sebagian besar suku Batak menganut agama Kristen Protestan dan sebagian lainnya Katolik dan Islam. Selain itu, pada sebagian kecil suku Batak ada juga yang menganut kepercayaan tradisional yaitu agama Parmalim. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, penganut agama tradisional pun semakin berkurang. Dalam keyakinan tersebut, mula jadi Nabolon dipercaya sebagai Tuhan yang maha besar tempat semua makhluk berasal. Penganut Ugamo Malim beribadah di Behil Parsaktian atau disebut juga Behil Pasogit. Menurut masyarakat Batak, agama ini pertama kali berdiri pada 497 Masehi, atau 1450 tahun Batak. Mereka menggunakan kitab suci yang bernama Pustaha Habonoron. Ajaran agama Kristen mulai masuk ke suku Batak pada tahun 1863. Ajaran agama ini dibawa para misionaris yang datang ke Sumatera. Namun kini mayoritas suku bangsa Batak memeluk agama Kristen. Ada juga yang memeluk agama Islam, tetapi persentasenya masih cukup kecil. Budaya mengenang, komemoratif. Dari sejumlah literatur itu, budaya Dongson bisa diidentikan dengan sikap kebudayaan mengenang, komemoratif, kebiasaan dan warisan nenek moyang yang wajib dilakukan oleh generasi penerus keturunan kebudayaan ini. Budaya seperti ini masih diterapkan secara nyata oleh orang Batak, terutama dalam rangka membangun persaudaraan horizontal global. Yakni hula-hula Kalimbubu Tondong harus tetap dihormati, walaupun keadaan ekonominya sangat miskin. Demikian pula kepada Boru, walaupun sangat miskin, juga harus tetap dikasihi. Prinsip kebudayaan komemoratif seperti sejak dahulu hingga kini masih terpeliharaan dan tetap dijaga kelestariannya oleh suku Batak. Sistem kekerabatan Batak. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan, genealogi, dan berdasarkan sosiologis, sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan, genealogi, terlihat dari silsilah marga mulai dari si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian, padan antar marga tertentu, maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, kemudian marga. Misalnya Harahap, kesatuan adatnya adalah marga Harahap versus marga lainnya. Berhubung bahwa adat Batak tradisi Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antar daerah. Adanya falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi, Jonok dongan partubu jonokan do dongan parhundul. Merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga, karena merekalah teman terdekat. Namun dalam pelaksanaan adat, yang pertama dicari adalah yang satu marga, walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan adat. Falsafah dan sistem kemasyarakatan masyarakat Batak memiliki falsafah, azas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya yakni yang dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu. Berikut penyebutan Dalihan Natolu, Tungku 3 Batu, menurut Keenampuak Batak, Tungku 3 Batu, 1. Dalihan Natolu, Toba, Somba marhula-hula manat mardongan tubuh elek marboru 2. Dalian Natolu, Mandailing dan Angkola, hormat marmora manat markahanggi elek maranak boru 3. Tolu sahundulan, Simalungun, martondong ningon hormat, Sombah marsanina ningon pakei, manat marboru ningon elek, pakei 4. Rakut sitelu, Karo. Nembah men kalimbubu Muhammad men sembuyak nami-nami men anak beru. 5. Daliken sitelu, Pak-pak, sembah merkula-kula manat merdengan tubuh elek marberu. Tidak ada kasta, semua raja namun bukan berarti ada kasta dalam sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Dalihan Natolu adalah bersifat kontekstual. Sesuai konteksnya, semua masyarakat Batak pasti pernah menjadi hula-hula, juga sebagai dongan tubuh, juga sebagai boru. Jadi setiap orang harus menempatkan posisinya secara kontekstual. Sehingga dalam tata kekerabatan, semua orang Batak harus berperilaku raja. Raja dalam tata kekerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik sesuai dengan tata krama dalam sistem kekerabatan Batak. Maka dalam setiap pembicaraan adat selalu disebut Raja Ni Hula-Hula, Raja No Dongan Tubuh dan Raja Ni Boru.
Demikian sejarah Batak dan suku Batak dari sejarah hingga kebudayaannya oleh saya Ernawati Wiwik Manurung, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Kota Batam. Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023.